Mari kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, penyertaan kasih setiamu yang terus menerus mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Perlindungan Tuhan yang menaungi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi, meliputi kami semua. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat 9 saja. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat pertama, jemaat kedua dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 9. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ayat 2. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Kitab Mazmur ini banyak sekali gelarnya. Tetapi saya mencatat beberapa saja. Dia disebut kitab Tehilim atau Tehila, yaitu puji-pujian. Jadi kitab ini berisi puji-pujian. Tapi juga kitab ini disebut juga Tefilah, doa. Kumpulan doa-doa orang. Umat pada waktu itu dikumpulkan oleh Daud. Tapi juga dia disebut kitab Mizmor, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Mazmur. Tapi sesungguhnya Mizmor itu bermakna sebuah kesaksian
Artinya doa-doa yang sudah dikabulkan Tuhan tercantum dalam kitab Mazmur. Sekaligus menjadi tuntunan, pengajaran apa yang terjadi. Kalau kita membaca kitab Mazmur, ia memberikan kesan bahwa hubungan yang begitu hangat antara umat dengan Tuhan. Ada sebuah dialog, ada sebuah pergaulan di situ. Dan kitab Mazmur juga berisi keluhan. Artinya itulah hidup manusia. Diperlakukan tidak adil, punya masalah, sakit, penyakit. Semuanya lengkap dalam kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur ini bukti bahwa umat Tuhan itu merindukan doa-doa yaitu campur tangan Tuhan. Sehingga dapat melindungi mereka, menolong mereka, membebaskan mereka. Dan akhirnya mereka bersorak-sorai. Saya ingin membahas beberapa poin dari bacaan kita ini. Sesuai dengan living praise, yaitu kita hidup dalam puji-pujian. Saya ingin bicara dulu tentang puji-pujian. Ayat yang pertama berbicara, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Saya ingin membahas dulu tentang bersorak-sorai. Ranenu. Ranenu itu bersuka cita, bergembira, dan bersorak. Sehingga bentuk lain dari kata ranenu ini adalah kata rina. Rina itu artinya bersuara dengan nyaring. Itu rina. Atau kadang-kadang juga menjerit. Menjerit mungkin karena masalah hidupnya, tapi sekaligus juga ada jalan keluar. Sehingga diumpamakan oleh Rabi Rashi seperti menjeritnya seorang ibu yang melahirkan. Dia menjerit kesakitan tapi ada sukacita. Karena ujungnya anaknya dilahirkan. Jadi inilah doa dalam kitab Mazmur. Pujian kita. Sehingga kita berteriak memohon kepadanya. Karena itu pada ayat ini saya kutip beberapa. Ayat 1b disebut memuji-muji. Memakai kata tehila. Bermasmurlah zameru. Nyanyikanlah syiru. Sorak-sorai teru'a. Teru'a itu berakar dari kata ru'a. Sehingga seperti suara trompet atau sopar. Kata teru'a ini mempunyai latar belakang pada waktu trompet dibunyikan, tembok Jericho runtuh. Jadi kalau kita lihat dulu di sini, bahwa kadang-kadang juga ketika tabut Tuhan diangkat, teru'ah, mereka berteriak, bersorak-sorai. Ketika raja datang, mereka bersorak-sorai. Itu teru'ah. Jadi itu kesimpulan dari semua kata pujian tadi yang berhubungan di dalam ibadah. Bahwa kita menantikan Tuhan. Di dalam pujian itu ada kuasa ada kuasa Tuhan. Raja itu hadir, tembok Jericho itu runtuh, tabut Tuhan diangkat, berarti bersekutu dengan Tuhan. Itu latar belakangnya. Sehingga puji-pujian atau praise itu di dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Layak mereka bersorak, memuji. Nanti berserta dengan alat-alat musik kita bahas. Ya mungkin
Anak-anak sekarang, gereja sekarang juga memuji Tuhan gegap gembita. Ada yang berpikir itu bukan Kristen, bukan. Dari dulu sudah seperti itu. Tidak perlu diperdebatkan. Tapi orang yang merasa betul-betul kesakitannya, penderitaannya akan melahirkan sesuatu yang baru, berkat Tuhan yang besar. Seperti seorang melahirkan, ibu melahirkan. Saya percaya puji-pujian kita seperti itu. Kita kegirangan karena Raja di atas segala raja hadir di dalam hidup kita. Menjamah kita. Tabut Tuhan itu dihadirkan. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah arti Ranenu, Rina, Mismor, Zameru, Tehila, Tefila. Sehingga puncaknya seperti Teruah. Pekikkanlah. Jadi puji-pujian itu bukan bergumam. Ya, bukan. Pekikkanlah, teriakkanlah. Karena Tuhan ada di tengah kita. Kalau raja aja hadir, orang berteriak kegirangan. Menyambut dia. Yang penuh semarak. Kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu puji-pujian. Nanti kita lihat apakah puji-pujian kita sudah seperti itu. Atau kita hanya sekedar mengikuti iringan musik, WL dan singer. Atau kita sungguh-sungguh menyambut dalam ibadah kita ini. Raja di atas segala raja itu hadir di tengah-tengah kita. Kalau dia hadir tidak mungkin kita tidak mendapat sesuatu. Pasti ada impartasi yang keluar dari diri Tuhan yang menjadi milik kita. Berkat-berkat Tuhan. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin. Itu puji-pujian. Sudahkah kita mencapai taraf puji-pujian kita seperti itu yang diinginkan bacaan kita tadi? Sudah belum? Kalau belum, mari tahun 2025 ini kita memperbaiki sikap ibadah kita. Karena itu hubungan puji-pujian itu, ini bergantung dengan hubungannya. Tentu berhubungan dengan apa yang kita puja, apa yang kita muliakan, apa yang kita agungkan. Kita berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak memuja orang, tidak memuja organisasi, tidak memuja sesuatu. Kecuali Tuhan. Dari ayat 1 saja saya mencatat beberapa hubungannya. Hubungan puji-pujian ini menyangkut sikap hati dan kehidupan. Sekali lagi, sikap hati dan kehidupan. Kalau sikap hati dan kehidupanmu tidak selaras seperti ayat 1, jangan harap puji-pujian kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Beberapa hal dari ayat 1 saya membaca, hai orang-orang benar. Memakai kata sadikim. Sadik. Sadik. Benar. Pada ayat 1 juga ada kata-kata, hai orang-orang jujur. Layes syarim. Orang yang hidupnya jujur. Dan yang ketiga ada kata dalam Tuhan. Adonai. Pada ayat 1 ada satu kata yang paling penting saya catat. Yaitu layak. Layak bahasa Ibrani nawa. Nawa. Layak, pantas, seirama, cocok. Jadi mulut kita, sikap hati kita menentukan. Bahkan sikap hidup kita menentukan pujian kita itu sejauh mana. Menentukan. Kalau hidup kita tidak benar,
hidup kita tidak jujur. Jangan salahkan WL dan singer dan musik yang kurang bersemangat mengiringi kita. Hidup kita itu terhambat oleh diri kita. Tidak selaras, tidak seirama. Nawa, layak. Dari saya kepada saudara, kalau saya berbicara termasuk mewakili diri saya, mari kita lihat, layakkah aku? Saya berkhotbah bukan ingin menghakimi orang. Saya berkhotbah menyuarakan suara Tuhan buat saya dan buat saudara. Katakan amin. Ya. Baik saya yang diperbaiki, baik kita semua diperbaiki, baik saya yang ditegur dan saudara yang tegur. Bukan berarti pendeta menegur, bukan. Kita juga ketika membaca ditegur oleh Tuhan. Ketika saya mempersiapkan saja, saya sudah ditegur lebih dulu. Sebelum saya sampaikan teguran ini. Kenapa hambar pujian kita? Tidak semarak, tidak meriah, tidak ada rohnya. Kenapa? Hidup kita masalahnya, hati kita yang tidak seirama. Yang tidak seirama. Yang kedua, ya poin yang kedua, saya berbicara di sini tentang ayat yang kedua. Ayat yang kedua dulu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. Coba kita lihat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hodulah donai. Bersyukur. Patut kita syukuri. Hanya karena belas kasihannya. Hanya karena kasih karunia-Nya. Karena pilihannya lebih dahulu memilih kita. Bukan kita yang memilih Dia. Kita bersyukur. Intinya rasa syukur itu. Adakah itu kita miliki? Nanti Tuhan kasih contoh, terlalu mudah untuk kita binasa, terlalu mudah. Laut aja dianggap oleh Tuhan seperti diwadahi. Seperti saudara ambil mangkok lalu mewadahi air, itulah lautan yang luas bagi Tuhan. Cukup diginiin aja udah goncang semua dan tumpah semua. Habis. Laut. Dianggap Tuhan seperti air di dalam mangkok. Wadah. Laut. Terlalu mudah kita untuk binasa. Jadi kalau kita masih ada, masih hidup, bisa berkeluarga, melihat saudara, keluarga, anak, istri, bahkan sampai cucu. Di mana rasa syukur kita? Mungkin yang datang di sini masih juga menanggung satu penyakit, tapi setidak-tidaknya bisa jalan, bisa duduk di sini. Coba mulai dengan rasa syukur. Kita kurang bersyukur. Kita terlalu mengeluh. Dalam pengarahan rapat tahunan GKA dengan pengurus saya bicara gini. Coba kita lihat doa kita. Penuh dengan minta. Kapan kita memuji Dia? Menyembah Dia. Dari doa pagi sampai doa malam minta terus. Tidak salah. Tapi kapan kita menyembah Dia? Berikan satu waktu. Rasa syukur, puji Dia, puja Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Hanya berkat Dia. Bapak akan senang.
Tidak perlu kita minta, dia pasti tahu kebutuhan kita. Katakan amin. Ya. Coba, ambil waktu dalam satu hari. Jangan banyak permintaan, puja dia, agungkan dia, muliakan dia. Kita tidak. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Tolong melulu. Bukan tidak boleh. Tapi tolong kasih waktu dengan Tuhan. Bersekutu, puja dia, sembah dia. Agungkan dia. Karena berkat kemurahan belas kasihanmu. Kalau saudara membaca kitab Mazmur perbendaharaan kata-katamu untuk memuja dia, memuji dia, menyembah dia. Banyak. Yang kita baca ayat, mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri bolak-balik. Itu aja yang kita baca. Sekarang saya tanya, anak-anak kita di rumah, lebih banyak minta atau lebih banyak bangga dengan orang tuanya? Dan ketika anak berkata, bapakku paling hebat, bapakku paling pintar, bangga enggak bapaknya? Padahal bapaknya diperintah di kantor, saudara. Tapi dia tidak peduli. Dia lihat bapaknya, pribadi dia dengan bapaknya, pribadi dia. Nah, kita ini pribadi kita dengan Tuhan. Dia senang. Ini rahasia orang memuji Tuhan. Amin. Coba mulai malam ini jangan banyak minta. Siapkan satu waktu, boleh minta. Tapi sadar diri kalau biasanya kita itu punya perasaan ya. Kalau banyak minta rasanya gak enak ya. Jadi saya sering kali ketemu orang, setiap kali ketemu minta. Setiap kali ketemu minta. Setiap kali ketemu minta. Begitu lihat mukanya pasti minta. Temu mukanya minta. Ayo jujur, jengkel enggak? Ya. Ya belum ngomong kita sudah tahu. Udah tahu. Ya. Tapi kalau dia respect dengan kita, menghormati kita. Jadi pertanyaan saya, kita ini dengan Tuhan butuh atau respect atau hormat? Menghormati dia atau membutuhkan dia? Ayo jujur. Ya tahu kita membutuhkan, tapi mana yang lebih utama? Coba kalau saudara bergaul sesama saja lebih banyak dibutuhkan daripada dihormati. Enak gak? Jujur enak gak? Orang butuh terus. Tapi tidak dihormati, tidak dihargai. Mana yang lebih berharga dalam hidup kita? Dihargai orang atau dibutuhkan orang? Coba pertanyaan ini. Mungkin kita juga perlu punya sikap seperti itu. Jadi begitu kita Bapa di sorga, dia lagi kata malaikat, dia lagi. Pasti minta lagi. Dia lagi katanya. Oh iya. Jadi datang dia. Wah agak lain nih. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, belas kasihan-Mu. Aku mengucapkan rasa syukur karena hadirat memenuhi-Mu. Perkenanan Engkau kepadaku sehingga Engkau berikan aku bisa hidup. Meskipun ada sedikit sakit, sedikit Tuhan. Sehatnya banyak. Loh, saudara banyak sakitnya atau banyak sehatnya? Jadilah menurut imanmu. Katakan, banyak sakitnya atau banyak sehatnya? Amin, jadilah imanmu. Saudara lama-lama sakitnya hilang. Sakitnya menyingkir. Karena kita bersyukur karena banyak sehatnya. Kalau banyak mengeluh, aduh. Apalagi sudah umur seperti saya, keluhannya banyak. Tuhan jari-jari agak kaku Tuhan. Ini atau pinggang juga agak sakit. Makanya Tuhan, malaikat nyindir kita waktu mau doa seperti itu. Malaikat bilang, emangnya Tuhan itu tukang pijitmu.
Coba. Kita banyak sehatnya atau banyak sakitnya? Amin. Dan bersyukur. Ya, beri kemuliaan bagi dia. Banyak sehat. Saya percaya. Iman kita itu menjalar. Itu sebabnya dikatakan di situ. Ya. Dengan rasa syukur, bersyukur. Dengan kecapi, dengan gambus, dengan 10 tali. Ini kan terjemahan Lembaga Alkitab. Apa betul-betul alat musik zaman dulu seperti itu? Mungkin lebih kuno lagi ya. Ya kira-kira. Kecapi, gambus. Gambus yang 10 tali model bagaimana lagi ya? Benefel Ashore. Saya mikir, saya cari. Ya. Dengan kecapi bekinor. Maksudnya alat-alat musik yang bisa mengiringi engkau bersorak-sorai, memuji Tuhan, menyanyi, bersorak, gunakanlah semuanya. Sekarang alat musiknya sudah modern, gunakan. Dulu organnya juga ditiup begitu kan, saudara. Jadi ini hanya terjemahan. Itu yang kedua, rasa syukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersorak-sorai. Ya. Alasan memuji Tuhan karena kita diselamatkan oleh karya Tuhan, karya Yesus Kristus. Orang bersorak-sorai karena diberitakan janji Tuhan. Kau akan dibebaskan. Firman Tuhan memberitakan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita ini biji matanya. Kesayangannya. Amin saudara. Loh iya. Naikkanlah rasa syukur. Hodulah Adonai. Rasa syukur. Bersyukur. Banyak alasan untuk kita bersyukur. Ayat yang ketiga. Poin yang ketiga. Nyanyian baru. Syir Hadash. Nyanyian baru. Bernyanyilah baginya syiru. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Bernyanyilah baginya syiru. Nyanyian baru Syir Hadash. Pada ayat 3 ini. Ini tidak mengacu kepada karangan lagu-lagu baru. Tapi lebih mengacu kepada kehidupan umat yang sudah diperbaharui. Tidak lagi penuh dengan keluh kesah, gerutuk, sungut-sungut. Tapi sukacita. Karena ada zaman Tuhan, hidupku berubah. Dikatakan di situ. Sehingga dikatakan bitruah, ruah tadi. Bitruah, kata ruah. Semarak, meriah, indah. Nyanyian baru yang dimaksudkan Syir Hadash ini perubahan karakter. Perubahan perilaku. Sehingga sungguh-sungguh merasakan adanya perubahan itu. Nah pertanyaannya. Mengapa puji-pujian kita ini tidak berdampak? Hambar kering. Yang salah bukan musiknya. Bukan lagunya, bukan WL-nya, bukan singernya. Tapi sekali lagi perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau perilakumu berkenan, orang lain tidak dapat berkat, engkau mendapat berkat dari situ. Amin. Jadi yang harus berubah lebih dahulu, yang harus baru lebih dulu, bukan nyanyiannya tapi hidup kita yang baru. Syir Hadash.
Itu yang dimaksudkan. Karena itu, betapa dahsyatnya puji-pujian jemaat dalam ibadah. Karena menghadirkan Tuhan dan menghadirkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam ibadah kita. Saudara ingin perbuatan Tuhan itu menjadi nyata bagi diri kita. Ketika engkau memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bertobat. Supaya apa yang kita puja, apa yang kita puji sesuai dengan perilaku kita. Hidup kita. Itu penting. Karena itu harus dimulai dengan pengakuan dosa terlebih dahulu. Tuhan mengampuni perbuatan-perbuatan kita supaya Dia berkenan. Mungkin dipikirkan dalam liturgi kita. Bukan hanya dimulai dengan pengakuan iman, tapi juga mulai pengakuan dosa. Tuhan ampunilah kami seperti tuntunan doa Bapa kami. Supaya Engkau berkenan terhadap ibadah kami ini. Berkenan terhadap puji-pujian kami. Ampuni kami. Tuhan tidak pernah menolak untuk mengampuni. Seberapa kali engkau minta ampun, Dia tidak pernah menolak. Mungkin engkau yang bosan. Minta ampun karena sadar diri. Terlalu minta terus tapi tidak pernah berubah. Saya percaya kita akan mendapat berkat dari tuntunan firman Tuhan ini. Menghadirkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ayat yang keempat, karya-karya Tuhan. Bahkan dalam karya-karya Tuhan itu ada karakter Tuhan yang begitu kuat. Ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar. Dan segala sesuatu dikerjakannya dengan, tolong sambung. Dengan apa? Benar dan setia. Benar dan setia. Seringkali kita melakukan pekerjaan tidak benar dan tidak setia. Kiyasar. Sebab ada kata ki. Sebab firman Tuhan itu benar. Devar Adonai firman Tuhan. Firman Tuhan itu pasti benar. Kalau Tuhan hadir, Dia pasti hadir. Wechol ma'asehu. Dan semua perbuatannya, semua karyanya, semua yang dikerjakannya. Deemuna dengan kesetiaan. Nah, kita melakukan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan kesetiaan tidak? Seringkali tidak. Jadi itu penting. Bekerjalah, melayanilah dengan setia. Emuna. Semua hall itu artinya seluruhnya pekerjaannya. Tuhan sudah panggil kita. Tuhan ingin buat kita lebih besar. Saudara punya cita-cita menjadi besar? Oh, Tuhan lebih lagi berpikir kita lebih besar. Mungkin kita tidak sanggup. Kita ingin di zona nyaman, besar, cukup. Menurut saya ini Tuhan sudah cukup. Nah, Tuhan kita ingin lebih besar, lebih hebat. Karena itu kita dibuat menjadi tidak tenang, tidak nyaman. Supaya kita keluar dari situ. Karena Dia ingin buat kita jauh lebih besar. Kalau hidupmu merasa tidak nyaman, tidak tenang. Itu karena Tuhan ingin buat engkau lebih besar. Amin. Lebih besar.
banyak masalah, banyak persoalan dalam hidupmu. Karena Tuhan ingin engkau tidak itu-itu saja. Engkau lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Tuhan yang menyatakan engkau lebih besar. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi dia. Dia ingin kita lebih besar. Dia tidak ingin kita biasa-biasa saja. Dan ciri-ciri dan tanda-tandanya banyak masalah. Ini salah, ini persoalan ini. Karena Tuhan ingin lebih besar. Dia ingin dia akan sediakan pekerjaanmu, usahamu yang lebih besar. Karena itu yang pekerjaan sekarang, usaha sekarang seolah-olah banyak masalah. Itu Tuhan sedang buat kita untuk keluar dari zona itu. Katakan amin. Ya, dia ingin buat kita lebih besar. Banyak masalah. Oh, Tuhan ingin buat lebih besar. Tuhan tidak ingin biasa-biasa saja. Dia dahsyat, dia hebat. Amin. Ya. Yang buat. Dan tahun 2025 ini kita melihat Tuhan betul-betul akan membuat aku lebih besar menurut Tuhan. Amin. Ya, besar ukuran kita terbatas. Terbatas. Dia buat lebih besar. Karena itu karyanya. Ya, apa kesenangan Tuhan, karakter Tuhan, ayat yang kelima. Ia senang kepada apa? Keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ohef, dia menyukai. Dia sangat suka sedekah, kebenaran, keadilan. Ya, umispat, hukum. Taat hukum, beretika, dia senang. Ketika kita naik motor tidak pakai helm, bukan hanya polisi yang tidak senang, Tuhan tidak senang juga loh. Karena kita melanggar hukum. Umispat. Itu penting. Tuhan senang lihat anak Tuhan tertib, taat hukum, beretika, bermoral. Tuhan senang. Jadi jangan lihat ada polisi atau tidak. Bukan, jangan begitulah. Ya. Jangan dipikir. Karena dikatakan nanti Tuhan itu tahu semua apa yang kau kerjakan. Dia tahu hatimu. Hati kita dia tahu karena dia yang buat. Segala apa saja, sekecil apapun yang kita kerjakan. Termasuk mengangkat sampah, pindah ke tempat sampah. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dikatakan, Hesed kasih setia Tuhan. Mal'a, memenuhi haaretz, bumi. Tuhan kasih contoh. Dia kasih contoh ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan, tolong sambung, langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Apa maksudnya? Bitfar Adonai, dengan firman Tuhan, Samayim, langit, Naasu dijadikan. Uferu'ah fif. Uferu'ah roh. Rohnya dari mulutnya, nafasnya. Ya, menjadi tentaranya. Arti menjadi kekuatannya. Seluruh kekuatannya, nafasnya menjadi kekuatan. Dan roh Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Dia hembuskan kepada kita. Jadi semua. Amin. Jadi kalau bumi cukup dikatakan jadi. Saya percaya. Hari ini juga. Kalau Tuhan kabulkan. Karena kita berkenan di hadapannya. Dia kasih contoh. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Tadi saya sedang bilang. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah.
Kones ia mengumpulkan, kanet ia bendungan, ya. Noten ia menaruh, beosarot ke dalam wadah, tehomot, tehom itu samudra raya, tehomot itu artinya seluruh air-air yang ada di bumi ini dia taruh dalam wadah. Bagi Tuhan hanya sebuah laut yang begitu luas. Yang waduh. Saya kalau lihat air laut itu begitu luas tanpa batas. Ya. Lalu apalagi lihat air laut malam. Seperti ada apanya gitu saudara. Ya, gelombang yang begitu besar. Saya pernah diundang ke Sangir. Naik kapal biasa. Begitu keluar dari Manado, bagus sekali. Ada lumba-lumba, lompat-lompat. Oh, jadi foto-foto lah. Ya, saya tidak tahu. Begitu keluar Telagu Landang, ombaknya. Ya. Tadinya orang biasa-biasa saja. Begitu ombaknya, orang yang biasa nih, orang Sangir yang pulang kampung. Sudah doa, sudah nyanyi-nyanyi. Waduh, bahaya ini. Pendeta yang ngajak saya minum antimo. Dari awal berangkat tidur terus dia. Itu Glorious Bawengan. Ya, yang bawa saya ke sana. Ya, dia bilang enggak enak kapalnya. Oh ini tenang. Saya dibohongin itu. Oh iya. Sebab kalau tidak barangkali saya tidak mau ke sana. Karena belum ada pesawat waktu itu. Diombang-ambing. Semua. Lalu ya ibu-ibunya tahu saya pendeta. Pak pendeta berdoa. Bukan berdoa lagi ini sudah mau muntah. Saya bilang, ya sudah. Yang pendeta satunya tidur dia. Pantas dia tadi minum antimo banyak-banyak saudara. Iya. Tak menakutkan sekali. Tapi bagi Tuhan seperti wadah. Di rumah praktekin ambil air ya sewa, wadah terus colek begini. Wadahnya tuh tumpah. Mudah sekali membinasakan. Apalagi diri kita. Karena itu kalau Tuhan perkenankan kita masih hidup. Masih baik-baik saja. Bersyukur. Amin. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terlalu mudah bagimu. Dia kasih umpama itu. Karena itu diakhiri ayat 8. Coba perhatikan ayat 8. Apa maksud ayat 7? Ayat 8 jelas. Biar segenap bumi takut kepada Tuhan. Biar semua penduduk bumi gentar terhadapnya. Biar. Itu karena ayat 7 tadi. Terlalu mudah bagi dia. Tapi ayat 9 Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya kepada dia, yang berharap kepada dia, yang beriman kepada dia sebab dia berfirman. Tolong sambung. Sekali lagi lebih keras apa? Sekali lagi. Amin. Ada masalah apa? Ada kesulitan apa? Ada sakit penyakit apa? Dia berfirman, semuanya jadi. Amin. Berdiri, tegak. Dikatakan dengan jelas sekali di situ. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Terusir, bergerak. Dia kasih perintah. Sakit penyakit. Ketidakberuntunganmu, kesialanmu. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau keluar dari tubuh anak-anakmu. Dia tidak akan menguasai kita. Keberkatan Tuhanlah yang melindungi kita. Amin. Ya, itu penting sekali. Ya, Kihu Amar yang memberi perintah. Wayehi jadi. Yehi. Husiwa yang memerintah. Waya Amot. Ada, berdiri, tegak.
Berdiri. Ayat yang terakhir, ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Coba kita baca bersama ayat 15. 1, 2, 3. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Dia yang membentuk hati kita semua. Coba ucapkan. Dia yang membentuk hati kita semua. Yang memperhatikan segala pekerjaan kita. Amin. Wa yotser yahat. Ia sendiri membentuk libam hati liv. Hamefin yang memperhatikan. Dia memperhatikan. Jangan dipikir jeripaya kita itu sia-sia, tidak ada dihargai orang, tidak dihormatin orang, tidak dihitung orang. Tuhan memperhatikan, amin. Tanggung jawabmu terhadap keluarga, jeripayahmu terhadap keluarga. Kadang-kadang keluarga sendiri tidak mengerti kecapean kita, kesusahan kita, apa yang kita sudah kerjakan. Percayalah, Tuhan memperhitungkan itu semua. Amin. Hamefin, ia memperhatikan. At call, ma'asehem, semua pekerjaan kita. Amin. Dia perhatikan semua. Apa saja yang kita lakukan. Baik melayani Tuhan, baik di luar, baik di keluarga. Kita punya tanggung jawab dengan keluarga masing-masing, rumah tangga masing-masing. Itu semua pelayanan. Itu semua pelayanan. Di gereja pelayanan. Amin. Jangan dipisah-pisah. Ya, tanggung jawab dengan keluarga, tanggung jawab dengan semuanya. Dalam gereja semuanya itu pelayanan. Tugas pelayanan kita itu luas. Luas. Terakhir saya tutup begini. Supaya kita menjadi bahagia, diberkati. Kata asre, berbahagialah. Asre, berbahagialah. Mazmur pasal pertama ayat pertama. Berbahagialah hais orang itu. Berbahagialah. Kata bahagia, asre. Berbahagia diucapkan, diberkati dari manusia kepada manusia. Kata berkat dari kata barak. Barakah. Itu jamak. Ya, baruch. Barak. Itu diucapkan dari Tuhan kepada manusia. Maksudnya dua kata tadi, asre berasal dari kata asor, bahagia, berkat dari manusia kepada manusia. Supaya kita terpuji baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, perlu nama baik kita baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Jaga perilaku kita. Mari kita berdoa.